Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kembali kita belajar lewat video YouTube yang Ibu share nantinya di grup WA kalian. Tolong karena kita PJJ-nya ini cuman 2 hari, Selasa, Rabu ya. Jadi tolong kalian manfaatkan baik-baik. Adapun nanti materi yang Ibu share seperti ini, perhatikan baik-baik karena ketika nantinya kita masuk offline di sekolah, Ibu akan tanya-tanya mengenai materi yang kalian nonton ini di YouTube. Oke, kita langsung saja untuk materi hari ini, yakni menentukan luas permukaan prisma. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai kubus dan balok, luas permukaan kubus dan luas permukaan balok. Jadi jangan sampai kalian melupakan rumus luas permukaan kubus 6S pangkat 2, luas permukaan balok 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi. Begitupun dengan volumenya, volume kubus S kali S kali S atau S pangkat 3 dan volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Oke, dengan satuannya masing-masing, jangan sampai kalian lupakan. Untuk kali ini kita berbicara mengenai prisma. Seperti yang kalian lihat di kegiatan 82 halaman 135 di bukunya, itu ada gambar yang disajikan di awal. Kenapa gambar itu? Untuk lebih memudahkan kalian. Oh, seperti ini prisma sempat, ada yang melupakan bentuk prisma. Ini kan materi prisma dan bangun ruang lainnya itu sudah pernah kalian pelajari di SD. Dan untuk prisma kalian bisa lihat ada gambar di situ gubuk dan tenda. Untuk gambar pertama itu gabungan antara prisma dengan balok. Oke, di situ ada prisma dengan balok. Kalaupun untuk gambar kedua tenda, saya yakin ada di antara kalian yang pernah pasang tenda, yang sering ikut kemah, pasti sudah tidak asing bentuknya yang seperti ini karena sering pakai kalau lagi kemah. Nah, tenda adalah salah satu contoh dalam contoh bangunan ya di kehidupan nyata yang bentuknya itu prisma. Dia adalah prisma segitiga. Oke. Next, di halaman berikutnya itu halaman 136. Silakan perhatikan bukunya sambil kalian mendengarkan penjelasan Ibu. Berbeda dengan kubus dengan balok, kubus meskipun berbeda ukurannya ya, mau itu besar kecil tetap saja nantinya kubus. Begitupun dengan balok, berbeda ukurannya tetap saja namanya balok. Namun pada prisma itu ada modelnya dan penamaan prisma itu tergantung dari alas, bentuk alas dan penutupnya. Ketika alasnya segitiga seperti yang kalian lihat ini di gambar 89, itu namanya prisma segitiga. Terus ketika alasnya persegi atau segi empat itu namanya prisma segi empat. Nah, untuk prisma segi empat sendiri kalian perhatikan baik-baik gambarnya, itu sebenarnya adalah balok. Jadi balok itu bahasa lainnya adalah prisma segi 4. Nah, berikutnya prisma segi 5. Kita bisa lihat alas dan penutupnya itu berbentuk segi 5. Begitupun prisma segi 8. Dan banyak jenis prisma yang lain tergantung dari alas dan penutupnya. Prisma segi 6, segi 7, segi 8, segi 9, bahkan sampai ya segi N lah. Jadi tergantung dari alas, bentuk alas dan penutupnya. Makanya untuk mencari luas permukaannya, mencari luas permukaannya itu berbeda tergantung nanti alasnya karena mempengaruhi bentuk alasnya dalam mencari luas permukaan prisma. Sebelumnya itu Ibu kan sudah jelaskan, mencari luas permukaan itu sama jika kita cari luas jaring-jaringnya. Seperti yang kalian lihat di halaman berikutnya ini ada halaman 137 ya. Oke, 137 di sini kita lihat prisma segitiga, ada prisma segi 4 dan prisma segi berapa sih ini? Prisma segi 6 yang dibahas. Kita skip untuk nomor 2. Kenapa Ibu skip? Karena prisma segi 4 itu sama aja dengan balok, mencari luas permukaan dan nantinya pun mencari volume sama. Rumus luas permukaan balok dan volume balok. Jadi kita fokus di penjelasan prisma segitiga. Oke, dan prisma segi 6 nantinya. Silakan lihat prisma segitiga. Ini ada gambar dengan ukuran tinggi prisma 20 cm, alasnya itu berbentuk segitiga siku-siku.
Nah, kembali ke segitiga siku-siku, kita sudah pelajari konsep dari segitiga siku-siku. Sisi terpanjang otomatis adalah sisi miring, ya. Sisi miring, lihat sisi terpanjang di sini di alasnya itu ada 5. Jadi itu adalah sisi miringnya. Jadi sisi miring adalah 5, alasnya itu untuk alas segitiga adalah 3 cm dan tinggi segitiga adalah 4 cm. Oke, perhatikan baik-baik untuk alas dan penutup pada prisma segitiga ini. Karena konsep segitiga siku-sikulah nantinya yang akan kita pakai juga berkaitan dengan teorema Pitagoras. Jangan lupakan teorema Pitagoras. Kenapa? Nantinya ini biasanya ya di ulangan, bahkan soal-soal ujian nasional ataupun soal-soal di Google kebanyakan itu membahas prisma segitiga, prisma segitiga dan segi n lainnya ya. Karena kalau prisma segi 4 itu kan sama aja dengan balok. Makanya tolong perhatiannya baik-baik, perhatikan baik-baik di sini. Kalian bisa lihat jaring-jaring prisma segitiga ketika dibelah. Ini produknya bangunan prisma segitiga ini ketika dibelah akan terbentuklah jaring-jaring seperti ini dengan ukuran, kalian bisa perhatikan baik-baik ukurannya. Kemudian ketika dipisah-pisah silakan ada 2 bentuk segitiga di alas dan penutup dengan ukuran seperti yang ada pada gambar yang diarsir warna orange itu, orange coklat-coklatan ya, 3, 4, 5. Kemudian untuk ada sisi tegak, perhatikan sisi tegak di situ berbentuk persegi panjang. Sisi tegak yang dimaksud itu yang selimutnya itu, yang menopang alas dan penutup. Oke. Di sini ada sisi tegak berupa 3 permukaan ya. Ada 3 bidang dengan bentuk persegi panjang. Ada ukurannya. Silakan perhatikan baik-baik ukurannya 3 bidang tersebut. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan gambarnya Ibu ya. Selain kalian perhatikan gambar yang ada pada buku, tolong perhatikan juga yang Ibu gambar ini. Mana sih PJJ? PJJ Oke. Perhatikan whiteboard. Kita buka board baru, portrait. Oke. Ibu gambarkan prisma segitiga ya. Ibu gambar tanpa menggunakan penggaris, asal coret saja. Silakan perhatikan baik-baik. Kalian yang gambar menggunakan penggaris di situ. Ini atapnya berbentuk segitiga ditandai dengan tanda siku-siku. Oke, jadi seperti itu. Ini ada tanda siku-siku, berarti dia sudut siku-siku di situ ya. Dengan ukuran berapa sih tadi ukurannya? Ini tingginya 20 cm, ini juga di belakang 20, di sini juga 20 ya. Ini 20. Oke. Terus di mana 3, 4, 5. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, ini prisma segitiga ketika kita belah atau kita pisah-pisah, itu nanti akan berbentuk seperti ini. Nih ada alas yang bentuknya segitiga siku-siku dengan ukuran 3, 4, 5 sebanyak 2 ya, 2. Karena alas dan penutup. Oke, ini alas, ini penutup. Lihat ya, saya checklist ya. Ini sebanyak 2. Terus ketika dibelah lagi ada sisi tegak dengan ukuran, perhatikan ukurannya ini persegi panjang ya. 20 cm di sini, ada 4 cm, ada 4 cm. Nah, apalagi ada lagi persegi panjang berikutnya dengan ukuran 3 cm dan di sini 20 cm ya, ini persegi panjang berikutnya. Terus persegi panjang berikutnya untuk sisi tegak ada yang ukurannya, perhatikan ukurannya begini, 5 cm, yang tampak depannya itu di prisma ini 5 cm dan 20 cm. Nah, inilah 3 sisi tegak pada prisma segitiga dengan ukuran seperti
yang sudah Ibu tuliskan seperti yang kalian lihat pada layar, 420, 320 dan 520, dan ada alas dan penutup dengan ukuran 3, 4, 5 triple Pythagoras. Baik. Bagaimana cara mencari luas permukaannya? Nah, yang namanya luas permukaan kan tinggal ditambah seluruh permukaan. Pada prisma segitiga terdapat 5 permukaan. Oke, 5 permukaan yaitu alas, penutup, dan 3 sisi tegak. Oke, perhatikan baik-baik ini yang Ibu maksud ini 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 kan 5 permukaan. Nah, kelima permukaan inilah yang kita jumlahkan masing-masing luasnya, akhirnya didapatlah nanti luas permukaan prisma. Oke, paham ya? Jadi kita cari dulu luasnya segitiga ini, kemudian luas persegi panjang ditambah luas persegi panjang yang kedua ditambah luas persegi panjang yang ketiga. Oke. Sekarang review kembali apa rumus luas segitiga. Nah, rumus luas segitiga, oke, kita cari dulu luas alas dan penutupnya. Rumus luas segitiga adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Oke, ini tinggi segitiga ya. Jadi Ibu ulang rumus luas segitiga. Ini adalah rumus dasar di SD, rumus bangun datar. 1/2 kali alas kali tinggi segitiga. Oke, kita sudah tahu ukurannya segitiga tadi, segitiga siku-siku. Dengan alasnya 3 cm dan tingginya 4 cm. Jadi bukan 5 alasnya, karena 5 ini adalah sisi miring. Jadi inilah yang kita pakai rumusnya 1/2 kali alas kali tinggi segitiga ini dengan ukuran 3, 4, ini yang kita masukkan ke dalam rumus. Sekarang kita cari luas alasnya dulu. Kita buka bor baru. Sorry, belum terhapus ya. Oke, kita buka bor baru, kita cari luasnya tadi segitiga, luas alasnya 1/2 kali alas kali tinggi, kita masukkan 1/2 kali 3 kali 4. Oke. 1/2 kali 3 kali 4. Ini kan bisa mati ya, bisa dibagi. Ini 4 bagi 2, 2. Jadi tinggal 3 kali 2, jadi 6. Inilah luas segitiga untuk alas dan penutupnya kan sama, alas dan penutupnya sama bentuknya dan sama ukurannya, jadi tinggal dikali 2. Jadi nanti luas alasnya dan penutup itu sama dengan 2 kali 6 ya. Berarti 12 cm bujur sangkar. Ini untuk luas alas dan penutupnya 12 cm bujur sangkar. Selanjutnya apa? Kita cari luas persegi panjang yang tadi dengan ukuran persegi panjang yang pertama lebarnya 4, panjangnya 20. Persegi panjang yang kedua lebarnya 3, panjangnya 20. Persegi panjang yang ketiga lebarnya 5, panjangnya 20. Inilah yang kita jumlahkan masing-masing luasnya untuk mencari luas dari sisi tegaknya. Jadi kita cari luas persegi panjang yang pertama. Oke, panjang kali lebar ya, itu rumus untuk luas persegi panjang. Tadi panjangnya 20, lebarnya 4, berarti 20 kali 4 80 cm bujur sangkar. Ingat satuannya dari luas adalah cm kuadrat atau cm bujur sangkar. Selanjutnya luas yang kedua 20 kali 3 berarti 60 cm bujur sangkar. Luas yang ketiga tadi dengan ukuran lebarnya 5, panjangnya 20, berarti 20 kali 5 panjang kali lebar 100 cm bujur sangkar. Nah, luas permukaannya ya kita jumlahkanlah ini, luas alas dan penutup ditambah 3 luas sisi tegak. Jadi tadi 12 ditambah 80 ditambah 60 ditambah 100 cm bujur sangkar. Hasil akhirnya ini 80 tambah 61 40 tambah 100 240 tambah 12. Ini hasil akhirnya, Ibu terus di atas ya, 252 cm bujur sangkar. Inilah luas dari luas permukaan ya prisma segitiga tersebut dengan ukuran yang tadi 252 cm bujur sangkar. Kalian bisa lihat perhitungannya itu ada di halaman 139. Oke, ini sama perhitungannya yang sudah Ibu buat, 252 cm bujur sangkar. Ada juga prosesnya yang dijabarkan
Itu kalian bisa lihat seperti yang ada pada buku. Kalau kalian sama aja dengan yang Ibu jelaskan tadi, yang di live board dengan yang ada pada buku. Oke ya. Tadi nomor 2 kita skip. Lanjut ke prisma segi 6. Baik, prisma segi 6. Perhatikan gambar. Kita langsung ke sini ya. Prisma segi 6 itu ketika dibelah itu akan terbentuklah jaring-jaring. Perhatikan jaring-jaring dengan ukuran seperti yang kalian lihat itu ada alas dan penutupnya yang berbentuk segi 6 dengan ukuran 10 cm. Itu prisma segi 6 beraturan 10 cm ya alasnya. Tinggi prisma adalah 30 cm. Ini perhatikan baik-baik. Ini tadi dasarnya ya yang ini. Ini tadi nomor 3 prisma segi 6. Tinggi prisma adalah 30 cm. Alas prisma segi 6 dengan ukuran 10 cm. Ini jaring-jaringnya. Ketika dipisah-pisah terbentuklah ukuran seperti yang kalian lihat pada gambar. Ada warna biru alas dan sisi tegak. Oke, sisi tegaknya itu yang diarsir warna kuning. Jadi ada berapa permukaan pada prisma segi 6? Kita hitung. Prisma segi 6 itu ada 1, 2. Ya, alas penutup itu sudah 2. Kemudian sisi tegaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi tegak. Berarti ada 8 permukaan pada prisma segi 6. Nah, 8 permukaan inilah yang kita cari luasnya. Kemudian kita jumlahkan. Akhirnya kita dapatkan luas permukaan prisma segi 6. Kalian bisa lihat prosesnya, penyelesaiannya ada di halaman 140. Untuk lebih jelasnya Ibu akan jelaskan di live board. Perhatikan baik-baik ya. Kita hapus saja yang tadi prisma segitiga. Saya harap kalian sudah mengerti. Kita buat prisma segi 6. Oke, prisma segi 6 tadi terdiri dari 8 permukaan ya. Ini segi 6, Ibu gambarkan. Oke, perhatikan konsep dari segi 6. Segi 6 pada dasarnya adalah 6 segitiga yang digabung. Jadi Ibu ulang, prisma segi 6 itu pada dasarnya adalah 6 segitiga yang digabung. Kita bisa lihat segitiga ke-6 segitiga tersebut ya, segitiga sama sisi tentunya. Segitiga sama sisi 1, terus 2, 3. Ini 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah ke-6 segitiga tersebut. Oke. Ke-6 segitiga ini adalah segitiga sama sisi yang sama panjang semua sisinya. Oke, ini juga sudah kita bahas di teorema Pitagoras. Oke, di teorema Pitagoras dengan konsep segitiga yang bersudut 30, 60, 90. Ini segitiga sama sisi dengan ukuran 10 cm ya tadi, jadi 10. Berarti ininya juga 10, 10, 10, 10. Semuanya 10 karena namanya segitiga sama sisi, berarti semua sisi-sisinya sama panjangnya, yakni 10 cm. Nah, 6 segitiga ini, segitiga kecil ini yang bergabung menjadi segi 6. Ini akan kita cari dulu luasnya satu segitiga untuk mencari luas alasnya. Ketika kita dapatkan luas satu segitiga, nanti tinggal kita kali 6, maka didapatlah luas alas segi 6. Baik, kita cari dulu, kita pisah. Ini Ibu gambarkan segitiga tersebut dengan ukuran 10 cm, 10 cm. Segitiga sama sisi ya. Untuk mencari luas segitiga ini, kita harus cari dulu tingginya. Kan rumus luas segitiga 1/2 kali alas kali tinggi. Ini kan tidak ada tingginya, berarti kita cari dulu tingginya. Kita buat tinggi ini. Ini garis tinggi. Kita cari dulu tingginya berapa dengan memakai konsep dari teorema Pitagoras. Ini kan kita bagi 2, berarti di sini 5 ya, 5 cm. Ini juga 5 cm. Ini 5, di sini 10. Oke. Kita pakai konsep dari segitiga yang bersudut 30, 60, 90. Berarti di sini kan 90 derajat ya. Ini segitiga sama sisi, berarti sama besar sudut-sudutnya. Di sini 60, 60, 60. Kan begitu kemarin yang sudah kita pelajari. Kalau lupa silakan buka kembali konsep dari segitiga yang bersudut 30, 60, 90 derajat. Jadi di sini 60, 60, 60. Jadi ketika dibagi 2 ini berarti masing-masing 30. Oke, di sini 30, di sini 30. Ingat perbandingan sisi pada segitiga 30, 60, 90. Perbandingannya adalah
1 banding 2 banding 1 banding akar 3 banding 2 ya. Kita mulai dari sisi terpendek ke sisi tegak, kemudian ke sisi miring. 1 banding 2 banding akar 3 ini. 1 banding 2 banding akar 3. Terbalik. 1 banding akar 3 banding 2. 2 ini yang menjadi sisi miring. Karena kita mulai dari sisi terpendek. 1 banding akar 3 banding 2. Jadi penyebutannya itu dari sisi terkecil, sisi terpendek, kemudian yang tengah, kemudian sisi terpanjang atau sisi miring. Ini 2 ya. Nah, ini 5. Oke, alas 5. Sisi miringnya 10. Berarti di tingginya ini adalah berapa? 5 akar 3. Kan perbandingannya 1 banding akar 3 banding 2 ya. Jadi tinggal kita tambah saja akar 3. Jadi tingginya ini sama dengan 5 akar 3. Nah, kita masukkanlah mencari luas segitiga kecil ini. Luas segitiga 1/2. Alasnya berapa? Bukan 5 yang diambil tapi 10 ya. 1/2 kali 10 kali tinggi segitiga adalah 5 akar 3. Ini tadi alasnya kan 10 cm. Jadi 1/2 kali 10 kali 5 akar 3. Ini bisa kita bagi 10 bagi 2 5. Jadi 5 kali 5 akar 3. Jadi dapatnya 25 akar 3. Inilah luas satu segitiga. Karena terdiri dari 6 segitiga, oke, kita kali 6 untuk mendapatkan luas segi 6. Oke. Jadi ini 25 akar 3 kita kali 6. Dapatnya nanti 25 akar 3 kali 6 itu dapatnya adalah 150 akar 3. Inilah luas dari segi 6. Berarti alasnya ya. Luas alasnya berbentuk segi 6 adalah 150 akar 3. Alas dan penutup kan sama. Jadi nanti tinggal kita kali 2 saja. Seperti yang kalian sebenarnya yang kalian lihat pada bukunya ini ada 150 akar 3. Ini Ibu zoom. 150 akar 3 ini adalah tadi luas alasnya yang berbentuk segi 6. Karena alas dan penutup sama berarti tinggal kita kali 2 ini. 2 kali 150 akar 3. Sini ada ya. Jadi nanti dapatnya untuk alas dan penutupnya itu 300 akar 3. Setelah itu kita cari luas sisi tegaknya. Sisi tegak kan berbentuk persegi panjang. Ini kalian bisa lihat 2 yang warna kuning ini ya. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya 1. Tapi terdiri dari 6 persegi panjang. Inilah yang kita cari luasnya. Luas persegi panjang ini dengan ukuran karena sama ukurannya 10 cm. Lebarnya dan tingginya atau panjangnya ini 30 cm. Berarti tinggal kita cari luasnya ya. 1 persegi panjang 10 kali 30 berapa? 300. Oke, 300. Karena terdiri dari 6 persegi panjang. Oke, Ibu buka live bor baru. Nih. Tadi jadi luas permukaan prisma tersebut segi 6 itu tadi luas alasnya sudah kita dapat 150 akar 3. Karena alas sama dengan penutup, berarti luas alas dan penutupnya itu tinggal dikali 2 ini ya. Jadi nanti 300 akar 3. Untuk luas persegi panjangnya atau luas seluruh sisi tegaknya ke 6 itu karena panjangnya lebarnya 10, panjangnya 30, itu dapatnya 10 kali 30 300. Karena terdiri dari 6 persegi panjang yang sama ukurannya ini, berarti tinggal kita kali 6 lagi, dapatnya 1800. 1800 untuk luas seluruh sisi tegaknya. Nanti kita jumlahkan dengan alas dan penutup. 1800 ditambah 300 akar 3. Seperti yang kalian lihat pada bukunya ini, ada di bukunya sebenarnya ya. Inilah luas prisma segi 6. 300 akar 3 ditambah 1800 atau 1800 ditambah 300 akar 3 sama saja ya. Jadi seperti itulah mencari luas permukaan prisma. Jadi tergantung dari alasnya. Kalau alasnya segitiga nanti cari dulu luas alas segitiga. Kalau alasnya segi 6 berarti terdiri dari 6 segitiga, berarti kita cari 6 kali nanti luasnya segitiga ditambah luas seluruh sisi tegaknya. Jadi kesimpulannya mencari luas permukaan prisma rumusnya sebagai berikut. LP prisma
itu sama dengan luas seluruh, luas seluruh sisi tegak ditambah 2 kali luas alas. Kan sama, di alas dengan penutup sama, jadi lebih baik kita tulis saja seperti itu. Luas seluruh sisi tegak, sisi tegaknya tadi sekalian sudah tahu. Sisi tegak itu kan tinggal dijumlah-jumlahkan seluruh sisi tegaknya ditambah 2 kali luas alas. Jadi ibu ulang, luas permukaan prisma itu luas seluruh sisi tegaknya ditambah 2 kali luas alas. Atau kalian bisa pakai rumus keliling alas dikali tinggi prisma. Keliling alas dikali tingginya prisma ditambah ditambah 2 kali luas alas. Kenapa bisa seperti ini? Karena luas seluruh sisi tegak sama itu kalau kita cari keliling alas dikali tinggi prisma. Keliling alas, yang namanya keliling kan tinggal dijumlahkan seluruh sisi-sisinya. Contoh tadi yang bentuknya segitiga dengan ukuran 3, 4, 5. Ini tadi yang prisma segitiga. Kalau keliling berarti tinggal kita jumlahkan sisinya. 3 tambah 4 tambah 5. 3 tambah 4 7 tambah 5 12. Ini kelilingnya. Keliling alasnya 12. Dikali tadi tingginya prisma pada prisma segitiga 12 kali 20. Berarti nanti dapatnya 240. Tadi luas alas pada prisma segitiga tersebut adalah 12 2 kali 6. Sama saja kan, dapatnya 252 cm bujur sangkar. Jadi kalian boleh pakai ketika kalian mau menjabarkan kalian boleh pakai luas seluruh sisi tegak, tinggal dijumlah-jumlahkan masing-masing sisi tegaknya ditambah 2 kali luas alas. Atau lebih cepat kalian pakai keliling alas. Keliling alasnya tergantung alasnya berbentuk apa dikali tingginya prisma. Ingat, dikali tinggi prisma ditambah 2 kali luas alas prisma. Jadi seperti inilah mencari luas permukaan prisma. Saya rasa cukup. Kalaupun ada kalian ingin tanyakan silakan japri Ibu atau bertanya nanti pada saat kita offline. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.